Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, selamat beraktivitas di hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita beribadah bersama-sama, sekalipun ibadah singkat, tapi saya ingin percaya di saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, pastinya Allah akan menjawab setiap persoalan masalah kita. Bahkan di saat kita beribadah dengan fokus, Allah akan memberkati kita dengan janji ibadah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak untuk semua berfokus di saat kita beribadah. Kita angkat pujian yang berkata, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah terjadi di hidup kami. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorai kemenangan terjadi di hidup ini. Di sini ada urapan baru, di sini ada urapan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami tinggikan masyurkan namamu, kami muliakan agungkan namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Bapa, di hari kemarin bahkan sampai saat ini kami masih boleh bergerak, kami boleh bernafas sehat kuat, bahkan kami boleh menikmati anugerah kasih karunia Allah Bapa di surga yang luar biasa. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan Allah yang dahsyat, yang selalu memelihara bahkan melindungi kami semua, baik saya Elizabeth Lucia Maria Pangkei, bahkan terlebih Tuhan yang mengikuti siaran di siang sore hari ini. Bapa, kami yakin percaya terlebih dahulu Bapa di surga sudah menguduskan tubuh jiwa roh panca indera kami, sehingga kami dilayakkan untuk beribadah di siang sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami yakin percaya di saat hamba-Mu menyampaikan firman Allah, kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini itu berasal daripada Allah Bapa di surga, sehingga siapapun yang mendengarkan firman Allah dan membaca firman Allah di siang sore hari ini benar-benar memiliki benar-benar sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita akan membaca firman Allah di mana Roma 13 ayat Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bahas firman Allah di siang sore hari ini, yaitu di Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perikopnya yaitu kepatuhan kepada pemerintah. Ayat selanjutnya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita lanjut lagi. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita lanjut lagi ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah?
Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kita lanjut lagi di sini ayat 4 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Selanjutnya ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang sore hari ini kita membahas mengenai kepatuhan kepada pemerintah, yaitu perikopnya. Dan saya akan berikan tema kita harus setia taat kepada pemerintah. Kita harus tunduk kepada pemerintah yang Allah berikan kepada kita, baik itu pemerintah yang ada di Indonesia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada di Indonesia? Karena pemerintah yang ditetapkan oleh Allah di Indonesia, yaitu pemerintah ini adalah hamba-hamba Allah. Siapapun pemerintah yang Allah tetapkan di Indonesia, pemerintah ini adalah hamba Allah. Tugas pemerintah yaitu apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Tugas pemerintah yaitu menjalankan program-program pemerintah yang ada di Indonesia supaya Indonesia menjadi Indonesia makmur, jaya, maju ya. Bahkan terlebih kesejahteraan yang ada di Indonesia, di setiap kota yang ada di Indonesia, di daerah, di desa yang ada di Indonesia, di setiap wilayah yang ada di Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi. Di situ pemerintah bertugas menjalankan tugas amanah yang berasal daripada Allah Bapa di surga, yaitu program-program pemerintah yang Allah tetapkan itu dikerjakan oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Pemerintah adalah hamba-hamba Allah. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia, kita harus tunduk kepada pemerintah kita Indonesia, karena pemerintah kita yang ada di Indonesia adalah hamba Allah, dan pemerintah ini memiliki otoritas yang Allah berikan untuk menjalankan tugas-tugas kewajiban yang dikerjakan oleh pemerintah di Indonesia. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa untuk pemerintah, raja-raja yang ada di Indonesia. Ya, kita harus seluruh masyarakat Indonesia, siapapun kita harus berdoa untuk pemerintahan Indonesia, supaya pemerintah Indonesia ini dilindungi oleh Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dalam tugas pekerjaan, dalam program-program yang direncanakan dikerjakan oleh pemerintah yang ada di Indonesia, biar Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga program-program yang direncanakan dikerjakan itu terlaksana dengan baik. Ada solusi yang tepat yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita mulai di sini, mulai dari ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Seperti saya katakan tadi, tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Semua pemerintah yang ada di Indonesia, baik pun yang ada di luar negeri, pemerintah-pemerintah ini adalah hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan program-program pemerintah, baik yang ada di Indonesia, bahkan pun di luar negeri, dan biar ada kerjasama yang baik pemerintah Indonesia dan di luar negeri. Oleh sebab itu Allah memberikan PR bagi kita masyarakat Indonesia. Berdoalah
buat pemerintah yang ada di Indonesia dan di luar negeri, sehingga ada kerjasama yang baik, sehingga terjadi transformasi, terjadi doa terobosan, Indonesia semakin maju, jaya, sukses, nama Allah ditinggikan di setiap pribadi lepas pribadi, baik masyarakat dan terutama pemerintah yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi siapapun yang melawan pemerintah yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, ya akan mendapat sanksinya, yaitu hukumannya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menghormati, menghargai, dan kita harus tunduk kepada pemerintah yang Allah sudah tetapkan di Indonesia bahkan di luar negeri. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, tentunya harus tunduk kepada pemerintah yang ada di luar negeri. Begitu juga masyarakat yang tinggal di Indonesia tentunya harus menghormati dan menghargai dan tunduk kepada pemerintah yang ada di Indonesia. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kita jangan melawan kepada pemerintah yang Allah sudah tetapkan di Indonesia dan di luar negeri. Ada amin. Supaya kita tidak akan mendapat sanksi, supaya kita tidak akan mendapat hukuman bila mana kita melawan pemerintah yang ada di Indonesia ataupun pemerintah yang ada di luar negeri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin percaya kita seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahkan yang ada di luar negeri pastinya menghormati dan menghargai seluruh pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik pemerintah yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian kepadanya. Kalau kita berbuat baik kepada pemerintah, sama dengan kita menghormati dan menghargai, tunduk kepada otoritas Allah yang berikan kepada pemerintah yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Kita tidak usah takut kalau kita berbuat baik kepada pemerintah, ya, karena pemerintah itu memang sudah dipilih Allah untuk menjadi hamba Allah, untuk mengurus ya program-program pemerintah yang sedang direncanakan dan dikerjakan, baik yang ada di Indonesia di luar negeri. Ada amin Bapak Ibu kasih dan Tuhan. Kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 4 ya Bapak Ibu kasih dan Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita bersama, seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahkan yang ada di luar negeri ya Bapak Ibu kasih dan Tuhan. Kita lanjut lagi. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, jadi kita jangan melawan pemerintah, karena pemerintah itu diberikan Allah pedang, yaitu firman Allah. Ya, jadi firman Allah yang Allah berikan kepada pemerintah itu kita harus hormati, kita hargai, kita tunduk kepada pemerintah Indonesia dan di luar negeri, di mana pemerintah Allah sudah tetapkan untuk menjadi hamba Allah, menjalankan tugas-tugas ya yang ada di negeri kami Indonesia tercinta bahkan di luar negeri. Dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita jangan melawan pemerintah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, ayat selanjutnya lagi di sini, yaitu pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Jadi setiap masyarakat yang mau melawan pemerintah, Allah tidak mengizinkan kita melawan pemerintah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, karena pemerintah itu sudah ditetapkan Allah untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di negeri kita Indonesia, bahkan pemerintah yang ada di luar negeri. Allah sudah menetapkan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas kewajiban yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mendoakan, mendukung di dalam doa untuk pemerintah kita Indonesia bahkan di luar negeri, supaya ada kerjasama yang baik ya, sehingga tercipta rekonsiliasi ya, ada kemajuan, ada kemakmuran,
ada kesuksesan ya, ada kerjasama yang baik di dalam pembangunan ya, dalam seluruh aspek kehidupan pemerintahan baik ada Indonesia. Allah turut bekerja, ambil bagian sehingga terlaksana dengan baik semua tugas-tugas yang direncanakan dikerjakan oleh pemerintahan Indonesia bahkan yang ada di luar negeri. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini yaitu ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan karena murka Allah yang kita takutkan, tapi karena supaya kita belajar menguasai diri kita, mendisiplinkan diri kita supaya kita belajar tunduk kepada otoritas yang Allah berikan kepada pemerintah, karena pemerintah Indonesia dan pemerintah luar negeri sudah dipilih oleh Allah untuk melanjutkan karya Allah di pemerintahan Indonesia bahkan di luar negeri. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat Indonesia, mari kita semua belajar mendisiplinkan diri untuk kita menghormati, menghargai seluruh pemerintah baik yang ada di Indonesia di luar negeri, untuk kita menghargai, kita menghormati, bahkan kita tidak boleh melawan pemerintah yang ada di negeri kita Indonesia dan di luar negeri. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Allah katakan kepada kita masyarakat Indonesia, biarlah kita harus menjalankan kewajiban kita membayar pajak. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya mau bersaksi sedikit. Saya tidak memiliki harta yang banyak ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi setidaknya ada sedikit harta yang saya miliki ya, yang saya sudah buat sertifikat semuanya baik ya. Kebun saya tidak begitu besar, itu hanya 0,5 hektar ya, dan saya sudah serahkan kepada anak saya sudah balik nama kepada anak saya, dan saya sudah buat sertifikat. Begitu juga kintal yang saya beli, itu aset semua itu saya buat sertifikat supaya saya terdaftar membayar pajak ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekalipun pajak saya hanya sedikit ya, tapi saya harus belajar taat kepada pemerintah untuk membayar pajak setiap tahun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada ya, hartanya melimpah ya, tapi kita harus tahu bagaimana harus kita membayar pajak kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah, mereka yang akan menjalankan tugas kewajiban untuk memproses setiap pajak-pajak yang masuk yang dibayar oleh siapapun, baik itu masyarakat Indonesia dan pemerintah juga ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, di sini firman Allah katakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi pemerintah yang akan mengurus setiap pajak-pajak yang masuk. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sedikit banyaknya harta yang dimiliki, kekayaan harta yang dimiliki ya, sebagai wajib pajak, entah itu masyarakat siapapun harus membayar pajak ya kepada pemerintah, karena pemerintah yang mengurus pajak itu. Pemerintah ini adalah pelayan-pelayan Allah yang mengurus setiap pajak yang masuk ya, yang terdaftar. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7 firman Allah katakan, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar pajak, kepada orang yang berhak menerima pajak cukai, kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kewajiban kita sebagai ya masyarakat siapapun kita, wajib pajak kita harus membayar pajak ya. Jangan kita memiliki harta banyak tapi tidak semuanya didaftarkan kepada
pemerintah. Jadi pajak-pajak itu setidaknya harus didaftarkan kepada pemerintah, baik itu di desa, baik pun itu pemerintah di pusat, supaya pajak itu masuk ya. Kalau saya membayar pajak tahunan tidak banyak, karena saya memiliki harta cuma sedikit ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya menerima apa yang Allah berikan ya. Saya tidak mencari yang bukan hak saya, tapi saya melakukan kewajiban saya, di mana ya harta yang Allah berikan kepada saya sebagai wajib pajak, saya membayarnya setiap tahun ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus bersyukur, berterima kasih dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita harus belajar menghargai pemberian Allah kepada kita. Kita kelola dengan baik dan kita harus daftarkan kepada pemerintah. Kewajiban kita sebagai membayar pajak kita harus laksanakan. Sedikit banyaknya kita harus daftarkan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kenapa harus membayar pajak? Supaya semua hasil pendapatan baik di daerah dan di pusat itu dikelola oleh pemerintah. Tentunya di bagian kantor pajak ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan benar-benar dikelola untuk kemajuan negara kita Indonesia dalam hal pembangunan. Sekarang ini kita melihat ya pemerintahan Jokowi selalu berusaha untuk menjalankan pembangunan yang ada di negeri Indonesia. Luar biasa, anak cucu cece kita bisa menikmati pembangunan yang sedang berjalan, bahkan sebagian besar sudah terjadi. Sungguh luar biasa. Yang menikmati siapa? Kita semua, bahkan terlebih masyarakat Indonesia. Saya sendiri biasanya pelayanan penginjilan ke setiap daerah kota ya. Saya banyakkan berjalan mengelilingi, entah itu kendaraan umum, kendaraan pribadi, ataupun itu pesawat ya atau kapal laut. Banyak kemudahan yang kita nikmati. Kenapa? Karena banyak pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, terlebih khusus Bapak Jokowi ya, pemerintah di mana pembangunan jalan-jalan ini sungguh luar biasa, terjadi begitu dahsyat ya, sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana ya. Kita boleh melihat jalan tol ya. Ya, sekarang ini luar biasa ya, semua serba cepat dan tepat waktu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, waktu saya pergi ke Kalimantan Kutai Barat melayani pekerjaan Tuhan 1 bulan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, saya melihat pembangunan yang di sana mulai terjadi, bahkan semakin maju luar biasa. Jalan-jalannya itu ya mulai luar biasa, pembangunan yang dijalankan oleh Bapak Jokowi di Kutai Barat Kalimantan Timur luar biasa, di mana jalan-jalannya itu licin, jalan-jalannya mulai bagus luar biasa. Terkecuali kalau ada misalkan di setiap desa-desa yang belum terjangkau pembangunannya. Memang program pemerintah ini bertahap ya, sungguh luar biasa Bapak Jokowi yang menjalankan tugas-tugas amanah yang diberikan Allah untuk menjadi pemerintah, menjadi presiden di Indonesia ya. Luar biasa Bapak Jokowi, kita harus hormati, kita hargai Bapak Jokowi dan seluruh pemerintah yang dipercayakan Allah di Indonesia adalah hamba Allah. Jadi kita harus hormati, kita hargai, kita tunduk kepada pemerintah kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur, berterima kasih ya kepada Allah sumber berkat ini. Ya, karena Allah selalu memelihara, melindungi saya, bahkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, terutama sehat kuat yang kita miliki, itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita pergunakan dengan baik semasa hidup kita. Kita lakukan kewajiban kita apa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur, berterima kasih juga di Manado ya, di Lemo Kecamatan Tombariri, pembangunan di sana juga sungguh luar biasa. Kalau saya mau ke kebun ya, biasanya dulu itu susah sekali kendaraan masuk ke kebun-kebun, tapi sekarang luar biasa, jalan-jalan di sana maju luar biasa.
desa. Bahkan dulunya tahun 1091 desa kita dulu masih satu desa, tapi sekarang sudah pemekaran desa sehingga menjadi 4 desa di Lemo, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa Manado, Sulawesi Utara. Begitu juga jalan-jalan ke kebun, luar biasa licin bagus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jalannya lebar-lebar, luar biasa. Kemajuan di negeri kita Indonesia sungguh luar biasa. Begitu juga dengan adanya pemerintahan Jokowi selama ini menjabat sebagai presiden, kita harus dukung dalam doa, bahkan kita harus bekerja sama dengan baik dengan pemerintahan baik yang ada di pusat bahkan pun di desa ya, karena kita akan menikmati kesejahteraan di desa, di kota, di mana pemerintah menjalankan tugas dengan baik, dengan memiliki roh takut akan Allah Bapa di surga. Bapa di surga benar-benar memberikan hikmat kepada pemerintahan di Indonesia, yaitu Bapak Jokowi yang sedang menjalankan program-program pembangunan yang sedang berjalan dan terlaksana dengan baik di Indonesia, sehingga Indonesia tidak mengalami hutang-hutang di luar negeri, tapi Indonesia tetap maju jaya, bahkan terlebih benar-benar kita menikmati anak cucu mantu keluarga besar, kita menikmati pembangunan yang ada di Indonesia yang tercinta ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tentunya awalnya mulai dari membayar pajak harus taat ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Belajar jujur dengan diri sendiri memang tidak mudah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi kita mulai belajar dari hal terkecil, Tuhan pasti akan percayakan hal-hal yang besar. Firman Allah katakan kita setia dengan perkara kecil, Allah akan memberikan perkara yang besar. Kalau Allah memberikan kita harta sedikit, kita bersyukur, berterima kasih, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu ya. Kata firman Allah katakan cukupkanlah apa yang ada padamu, berucap syukurlah senantiasa ya. Dalam hal susah dan senang kita tetap selalu mengucap syukur senantiasa, karena di balik kita mengucap syukur pertolongan Allah selalu datang kepada kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, masalah persoalan itu tetap selalu ada selama kita ada di dunia ini, tapi kita harus ingat kepada firman Allah, kita harus memprioritaskan Allah sehingga kita tetap selalu ada di dalam kebenaran firman Allah, dan firman Allah itu memerdekakan setiap kita orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di siang hari ini saya mengucap syukur berterima kasih kepada Allah sumber berkat yang memberikan kesempatan saya untuk siaran, untuk menyampaikan firman Allah ini. Kalau kita patuh kepada pemerintah ya, pastinya kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah yang dipercayakan Allah untuk kita masyarakat Indonesia, bahkan terlebih masyarakat yang ada di luar negeri ya. Pastinya ada keunitan terjadi antara pemerintah baik di desa, di kota, provinsi, bahkan di pusat. Pemerintah kita Indonesia, Bapak Jokowi adalah kepala negara kita, presiden kita, yaitu Bapak Jokowi yang sedang dipakai Allah luar biasa dengan hikmat yang dari Allah yang luar biasa. Tetap semangat, kita menghormati dan menghargai pemerintah kita Indonesia, terlebih bagi Bapak Jokowi ya. Sungguh luar biasa Bapak Jokowi diberikan Allah untuk menjalankan tugas-tugas di negeri kita Indonesia dalam beberapa periode ini, dan kita berdoa juga untuk periode berikutnya ya. Kita berdoa kalau Allah memberikan pemerintah yaitu presiden yang berasal dari Allah, kita belajar hormati, kita hargai pemerintah yang dipanggil, dipilih oleh Allah untuk melanjutkan karya Allah di negeri kita Indonesia. Di dalam rangka kita mengadakan Pilpres ya, nantinya 2024, kita harus teliti, kita harus ya benar-benar tahu pemerintah yang tepat, yang
Allah akan berikan supaya untuk kemajuan negeri kita Indonesia tercinta. Ya, kita berdoa dan kita imani ya untuk pemerintah berikutnya. Kita yakin percaya pemerintah yang Allah berikan tepat untuk negeri kita Indonesia. Ada mujizat Allah yang terjadi untuk pemerintah kita Indonesia. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Sampai di sini saja firman Allah yang bisa saya bagikan di siang hari ini, yaitu kita harus belajar setia, taat, patuh, terutama kita tunduk kepada otoritas ya, kepada pemerintah di mana Allah sudah memberikan pemerintah untuk kita Indonesia tercinta, bahkan pemerintah di luar negeri. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian yang berkata peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa kalau firman Allah datang kepada kita di siang hari ini, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus wajib pajak, membayar pajak sesuai dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari tetap kita fokus untuk kita berdoa dan kita melakukan kewajiban kita untuk membayar pajak kepada pemerintah, karena pemerintah Indonesia adalah hamba Allah yang sudah ditetapkan Allah, adalah hamba Allah yang sudah ditetapkan Allah untuk menjalankan karya Allah di negeri kita Indonesia. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menghormati dan menghargai pemerintah yang ada di Indonesia, dan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Siapapun kita harus hormati, hargai pemerintah yang ada di Indonesia. Kita harus patuh kepada pemerintah dan kewajiban kita membayar pajak. Terima kasih Bapa di surga, firman Allah ini sungguh luar biasa. Biarlah memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kita, mengingatkan, mengajarkan kepada kita supaya kita tetap harus menjadi membayar pajak, di mana setiap aset yang kita miliki kita harus membayar pajak pada pemerintah. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami semua untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Allah mampukan untuk memberkati kita. Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu memberikan perlindungan yang luar biasa bagi pemerintah, bahkan terlebih seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah ini boleh menjadi rema termeterai di setiap loh hati kami yang paling dalam. Firman Allah ini akan bertumbuh dan berakar di setiap pribadi lepas pribadi kami semua, baik yang membaca firman Allah dan mendengar. Kami yakin percaya firman Allah itu tidak akan kembali begitu saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, baik pemerintahan Jokowi, para menteri kabinet yang ada, alat negara, seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia, pembina agama masyarakat Indonesia. Tuhan tolong berkaryalah bagi kami semua yang ada di negeri kami Indonesia. Berikanlah roh hikmat, tambah-tambahkan bagi pemerintah, alat negara, bahkan terlebih pemimpin agama,
masyarakat Indonesia, diberikan roh hikmat bagi kami semua untuk kami melakukan kewajiban-kewajiban kami sebagai masyarakat Indonesia, harus tunduk kepada pemerintah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan terlebih Tuhan Yesus, bila ada kerjasama yang baik pemerintah pusat, di daerah, bahkan di desa, suku, pulau, kota, provinsi yang ada di Indonesia, ada kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, pemimpin agama, dan terlebih alat-alat negara yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan kami yakin percaya seluruh pemerintahan Indonesia, alat negara, pemimpin agama, masyarakat Indonesia ada kerjasama yang baik dengan seluruh pemerintah, alat negara, pemimpin agama, masyarakat yang ada di luar negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus ada saling menghormati, saling menghargai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, yaitu pendeta, gembala sidang, pendoa, syafaat, para misionari, penginjil, bahkan terlebih Tuhan, hamba berdoa untuk para biarawan, biarawati, jemaat Tuhan di setiap gereja lokal dimanapun berada, pemimpin gereja, jemaat Tuhan di gereja lokal baik Indonesia luar negeri. Tuhan tolong kuduskan setiap pribadi lepas pribadi kami semua dengan firman Allah, tambah-tambahkan roh hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah di setiap pribadi kami semua, sehingga kami semua Tuhan dapat melakukan tugas kewajiban kita masing-masing, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai masyarakat, bahkan terlebih sebagai pemerintah. Begitu juga Tuhan, terlebih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Mudah-mudahan ada kerjasama yang baik dengan pemerintah, alat negara, masyarakat, dan pemimpin agama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, perluas kapasitas pengembangan plan dan misi yang ada dari setiap pemimpin gereja, jemaat Tuhan di gereja lokal masing-masing baik yang ada di Indonesia luar negeri. Hamba yakin dan percaya mujizat Tuhan terjadi, ada rekonsiliasi terjadi setiap pribadi lepas pribadi, baik dalam keluarga, rumah tangga, bahkan terlebih anak cucu mantu, keluarga besar mengalami pemulihan, mengalami doa terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, hamba yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, sanggup memperluas kapasitas pengembalan plan dan misi yang ada, sehingga ada pelipat ganda mujizat jiwa-jiwa terjadi, ada ujian pertobatan, keselamatan terjadi, bahkan keselamatan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan setiap ibadah-ibadah online, ibadah offline yang sedang direncanakan dikerjakan dimanapun berada. Tuhan tolong campur tangan dari ibadah, awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah ini, sehingga ada kehadiran Allah yang luar biasa menjamah setiap pribadi pas pribadi yang mengikuti ibadah, bahkan yang tidak mengikuti ibadah. Tuhan tolong di saat mereka sedang sakit, baik di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, dan sedang mereka beribadah, Tuhan tolong apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan jamah sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan terlebih mereka yang sakit di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, bahkan mereka sedang mengalami sakit di saat mereka beribadah. Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa menjamah di setiap organ tubuh mereka yang sakit, sehingga mengalami mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di saat beribadah biarlah mereka benar-benar fokus beribadah, di saat melayani pekerjaan Tuhan benar-benar fokus melayani pekerjaan Tuhan, sehingga janji ibadah boleh dimiliki oleh semua, baik terlebih pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di setiap gereja lokal yang ada, baik Indonesia luar negeri. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Perlindungan Allah Bapa di surga nyata sempurna bagi pemimpin gereja, jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan gedung-gedung gereja yang direncanakan dibangun, bahkan sudah dibangun. Tuhan tolong lindungi, kami yakin percaya perlindungan Allah Bapa di surga nyata sempurna. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Hamba berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang manis Tuhan Yesus, ajaib luar biasa.
Hamba bersyukur berterima kasih kedaulatan-Mu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Bahkan hamba bersyukur berterima kasih bagi semua yang mengikuti siaran di siang sore hari ini. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, pertolongan, perlindungan Allah Bapa di surga. Biar itu boleh menjadi bagian bagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dan bahkan saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Puji Tuhan. Shalom.